warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi terima kasih atas waktu dan partisipasinya dalam kegiatan hari ini. Perkenalkan, saya Redi Sapuri Febrianto, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 1 Ujung Gebang, Kabupaten Cirebon. Hari ini rencananya yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan dari modul 1.4 yaitu budaya positif. Nah, di sini kita akan saya sebagai guru penggerak kurang lebih dari 2 bulan itu mengikuti pembelajaran secara daring, kemudian lokakarya, kemudian pendampingan. Di samping itu hari ini pun adalah tugas untuk saya pribadi mengenai aksi nyata penyebaran pemahaman dan penerapan modul 1.4 yaitu budaya positif. Sebelumnya Bapak Ibu, saya pengen tanya dulu nih, apa yang terbesit dari Bapak Ibu semua mengenai budaya positif itu? Misalkan apa itu budaya positif? Ada tidak, Bu? Gimana Pak? Budaya positif menurut saya adalah segala sesuatu tingkah laku sebagai masyarakat dengan segala kegiatan-kegiatan yang menghasilkan kebaikan. Jadi bukan budaya-budaya yang sebaliknya. Jadi dengan adanya penerapan modul 1.4 ini, mudah-mudahan kita semua sebagai warga SD 1 Gebang bisa menjalankan dan menciptakan segala budaya yang positif, termasuk kebiasaan atau adat dan sebagainya yang bisa membuat kita lebih baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Haji. Jadi intinya kebiasaan-kebiasaan yang positif yang kita lakukan atau bahkan murid kita lakukan ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sini ada konsep inti dari budaya positif Bapak Ibu. Yang akan saya jelaskan satu persatu. Di sini ada 8 konsep inti. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Nah, yang terakhir ini yang sedang hotline ring ini. Jadi segitiga restitusi itu untuk menyelesaikan permasalahan atau kebutuhan-kebutuhan dari murid. Nah, selanjutnya, di sini yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Maksud di sini yaitu intinya kita ke profil pelajaran Pancasila Bapak Ibu. Nah, profil pelajaran Pancasila kan intinya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pastilah di sekolah kita pun sudah menerapkannya. Kemudian mandiri, jelas sekali mandiri. Ketika misalkan ada keperluan guru dinas keluar, pasti siswa itu bisa dengan mandirinya belajar. Kemudian bernalar kritis dan kreatif. Kreatif di sini yaitu kadang pasti kan ada siswa itu diberikan kebebasan untuk menentukan bagaimana cara dia menyelesaikan suatu permasalahan. Kemudian bergotong royong. Di sini terlihat jelas sekali bergotong royongnya, yaitu terlihat dari kalau misalnya ada kegiatan. Nah, salah satu kegiatan biasa di sekolah kita itu kayak semacam nanti perpisahan anak-anak bergotong royong antar sesama, dan pastinya terbentuk kebersamaannya dan berkebinekaan global. Jadi di sini ditekankan bahwasanya kita itu satu Indonesia tapi bermacam-macam, berbeda-beda tapi tetap satu, begitu Bapak Ibu. Dan di sini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan untuk mewujudkan siswa yang berkarakter profil pelajar Pancasila.
Nah, intinya apa sih pembelajaran berdiferensiasi? Jadi intinya itu ditekankan bahwasanya kebutuhan siswa. Kebutuhan siswanya apa ini? Nah, misalkan kalau siswa kan jadi ada yang pembelajaran secara auditori, ada yang lain dan sebagainya. Jadi guru itu intinya, oh berarti siswa tersebut butuh dengan cara yang beda, bukan dengan apa ya? Kalau mungkin zaman dulu itu biasanya kalau di kelas A, di kelas B seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi sekarang itu tidak seperti itu Bapak Ibu. Jadi intinya guru itu harus bisa melakukan atau melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan catatan apa sih yang dibutuhkan siswa begitu. Dan pastinya kita hanya sebagai fasilitator saja. Dan tentunya kalau dulu itu biasanya guru itu sebagai sumber belajar kita, sumber belajar siswa, sumber belajar murid ya intinya. Nah, tetapi sekarang itu harus kita rubah mindset ya, harus kita rubah paradigmanya, yaitu dengan bahwasanya student center, tapi bukan teacher center. Jadi kita rubah bahwasanya murid itu adalah menemukan dengan sendirinya pembelajarannya, begitu Bapak Ibu. Dan tentunya ujung-ujungnya pun ke profil pelajar Pancasila ya. Nah, di sini ada miskonsensi tentang teori kontrol Bapak Ibu. Di sini pun saya memberikan sedikit ilustrasi bagaimana di sini yang mengunci itu kita ibaratkan sebagai guru. Kemudian yang dikunci adalah murid kita sendiri. Jadi kalau dulu itu biasanya guru itu mengontrol murid gitu. Jadi murid itu ya terserah kita mau diapakan, mau diapakan juga nanti ujung-ujungnya nanti terserah kepada gurunya. Kemudian, nah ternyata itu sebuah ilusi Bapak Ibu. Nah kemudian di sini ada lagi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah itu juga ilusi. Dan bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi terkadang kita itu memberikan sebuah rasa bersalah kepada murid dan ternyata itu pun salah gitu, atau hanya sebuah ilusi saja. Bahwasanya pasti kan kalau kita memberikan rasa bersalah, ujung-ujungnya murid tersebut apa ya namanya akan mengulangi lagi gitu. Tapi ya pastinya seperti itu. Kemudian di yang terakhir itu bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi pada intinya kita pun jangan berpikir bahwa apa ya kita sebagai guru kan pasti orang dewasa semua. Dan tentunya kita pun pasti mempunyai kuasa pada murid-murid, tentunya apalagi di murid sekolah dasar ya. Jadi pasti pada intinya adalah kita bisa memaksa mereka. Jadi kamu harus seperti ini, kamu harus seperti itu, banyak dan sebagainya. Jadi pada intinya ya kita sebagai guru harus bisa memahami semua kebutuhan dari murid. Kemudian selanjutnya di sini, nah mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah kalau zaman dulu itu biasanya kita menggunakan stimulus respon. Stimulus respon di sini yang pertama yaitu realitas kebutuhan kita sama. Jadi ternyata kalau menggunakan pendekatan teori kontrol itu ternyata kebutuhan kita, kebutuhan murid itu berbeda-beda, Pak. Jadi pasti murid A dengan murid B beda, pasti itu. Dan pasti kita merasakannya gitu ya. Kemudian di sini semua orang melihat hal yang sama dan teori kontrolnya itu setiap orang memiliki gambar yang berbeda. Pasti semisalnya guru itu silakan gambar pemandangan. Nah pasti kan siswa itu ada yang mau gambar pegunungan, ada yang laut, ada yang apa. Nah kita tidak boleh melihat hal yang sama. Jadi kamu harus seperti ini. Nah itu masih stimulus respon. Tapi lebih ke teori kontrol. Nah kemudian yang selanjutnya adalah mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus respon. Dan kemudian teori kontrolnya yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi pada intinya kita harus memahami dunia mereka itu seperti apa dan harus tahu juga bagaimana cara memahami dunianya. Jangan sampai kita pengennya ke sini, ke arah pokoknya harus sama dengan kita. Perilakunya seperti itu Bapak Ibu.
Kemudian selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dan ternyata kalau di teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Jadi contohnya misalnya barusan ada laporan gitu ya, bahwasanya ada yang siswa yang nangis karena ini karena itu. Nah, tetapi saya pun tanya dulu tujuannya itu apa? Bisa dia nangis itu apa? Gitu. Jadi bukan karena kita langsung iya betul Pak. Jadi bukan hanya karena kita itu langsung menjudge karena kesalahan. Pasti ini karena kesalahan, bukan seperti itu. Tapi lebih kepada intinya setiap perilaku murid atau perilaku kita itu mempunyai tujuan. Baik itu nanti ujungnya salah atau benar itu Bapak Ibu. Dan seterusnya orang lain bisa mengontrol saya. Hanya kalau di teori kontrol itu hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Hanya saya, hanya badan saya sendiri yang bisa mengontrol saya. Jadi jangan bisa ini masih kecil, bisa saya kontrol ini anak. Nanti intinya lebih ke apa? Berarti kalau zaman dulu itu tabula rasa ya Pak ya. Jadi tabula rasa itu siswa itu dianggap sebagai kertas yang kosong. Apapun catatannya nanti apa yang kita mau itu dicatat. Nah kalau sekarang tidak Bapak Ibu. Kalau sekarang itu lebih kepada membebaskan siswa dengan tetap dituntun ke arah yang lebih baik seperti itu. Kemudian di stimulus respon lagi ada saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi jelas di sini bahwasanya kita jangan beranggapan bahwasanya saya itu bisa mengontrol orang lain. Pastikan kalau misalnya kita berpikiran seperti itu, yang ada orang lain pun akan semakin kita kontrol akan nanti bisa jadi jenuh, bisa jadi intinya semakin membangkang seperti itu. Nah kalau kita lebih di teori kontrol itu saya tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi pada intinya tetap kita tuntun tapi bukan mengontrol mereka. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dan teori kontrolnya itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, biasanya kan kalau di kelas itu biasanya kita mempunyai aturan-aturan. Dan aturan itu biasanya ada karena salah satu pihak saja yang memberi aturan. Nah, kalau di sini kita berkolaborasi. Nah, kemudian membuat kesepakatan. Konsensus itu menyepakati intinya. Kemudian menyepakati dan menciptakan hal-hal yang baru. Dan di sini pun ada model berpikir menang atau kalah. Itu waktu di stimulus respon. Sekarang di teori kontrol itu model berpikir menang. Maksudnya apa? Maksudnya kalau berpikir menang dan kalah, pasti kan siswa juga muncul motivasinya bukan dalam diri mereka sendiri, gitu. Bukan dalam diri mereka dan pastinya nanti mengharapkan beberapa imbalan, misalkan pengen diakui, bahwasanya iya kamu hebat. Nah, kalau di teori kontrol kita itu berpikirannya menang dan menang. Jadi walaupun mereka salah, tapi kita anggap mereka itu bukan suatu kesalahan. Nah, di situ pun ada yang sebuah perilaku itu intinya memiliki tujuan. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Intinya paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kemudian yang selanjutnya adalah disiplin positif. Di sini disiplin ada disiplin dan disiplin positif. Nah, disiplin ini berasal dari kata disiplina. Kemudian disiplin memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau ancaman bahkan hukuman. Nah, di sini sangat beda sekali Bapak Ibu. Kalau disiplin kan berarti kan intinya siswa itu takut gitu. Takut karena nanti dapat hukuman atau ancaman. Takut karena nanti tidak dapat imbalan atau reward. Biasanya kan kalau misalkan kita itu kalau di zaman dulu itu biasanya kalau pengen sesuatu itu pasti ada karena imbalannya. Pasti karena kamu nggak bisa, nanti kamu nggak dapat nilai. Nah, seperti itu. Kalau di disiplin positif tidak seperti itu Bapak Ibu. Jadi intinya di disiplin positif itu menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik dengan tanpa imbalan, bahkan tanpa takut ancaman dan hukuman.
Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita tentunya adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku sesuai pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi pada intinya kita pengennya meningkatkan kesadaran siswa untuk memunculkan motivasi dalam dirinya dengan tanpa imbalan tertentu atau tanpa takut karena hukuman atau ancaman begitu Bapak Ibu. Dan selanjutnya di sini ada mengenai nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini nilai yang disepakati bersama. Nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama dan bahasa maupun latar belakangnya. Jadi semuanya itu dalam intinya beda-beda ya tetap satu gitu maksudnya. Kemudian di sini ada beberapa contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama tentunya kita sudah paham betul mengenai profil pelajar Pancasila. Di sini ada beriman dan bertakwa ya, kemudian berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kemudian selanjutnya itu ada primary years program, ya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, kemudian memberikan yang terbaik dari diri sendiri. Jadi ini beberapa contoh dari nilai-nilai kebajikan universal. Jadi kayak semacamnya profil pelajar Pancasila itu masuk juga ke nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Jadi nilai-nilai yang kita sepakati bersama ya. Jadi terlepas dari misalkan saya suku Batak atau suku Dayak dengan Pak Gofur beda suku, tapi tetap kita memiliki nilai yang disepakati. Ya salah satu contohnya ya seperti ini Bapak Ibu. Jadi tidak membeda-bedakan seperti itu intinya. Nah, ya. Kemudian di sini ada kebutuhan dasar manusia. Ya, kalau kebutuhan dasar manusia biasanya kalau ya lapar ya makan begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Tentu jelas ya. Jadi kalau kita pengen makan ya berarti beli makanan kan ya. Seperti itu maksudnya. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya, sangat jelas terlihat sekali Bapak Ibu. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ya pada intinya contoh dalam kehidupan nyatanya yaitu kalau lapar ya kita makan. Dan pastinya kita mau makan pun harus memiliki tujuannya mau apa ini, mau makan apa dan mau minum apa seperti itu kurang lebih. Dan selanjutnya di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu 5 dasar kebutuhan manusia ini apakah memang betul kita harus memiliki apa bagaimana Bapak Ibu? Ada yang mau berpendapat kira-kira? Ya, silakan. Aduh. Iya, jadi kebutuhan manusia itu harus kita miliki, di antaranya yang harus kita bertahan hidup. Kalau kita tidak bertahan hidup, ya itu nyawa kita tidak ada. Dan rasa kasih sayang sesama manusia harus selalu ada itu. Yang percaya itu Pak. Ya, jadi intinya kebutuhan dasar ini ya pasti harus kita miliki semua ya, Pak Dulu ya. Dan yang pertama ini ada bertahan hidup, Bapak Ibu. Ya pasti bertahan hidup kan antara makan, kemudian minum, kebutuhan dasar ya intinya. Kemudian tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Pasti kita pengennya kebutuhan ini tercukupi semua oleh kita. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini rasa diterima, kemudian dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah biasanya yang muncul itu biasanya di dalam kelas itu biasanya ada beberapa siswa yang mungkin pendiam, akan tetapi mereka juga pengen diperhatikan. Nah mungkin kebutuhan yang kasih sayang dan diterima ini sangat diperlukan oleh murid tersebut Bapak Ibu. Jadi terkadang kita pun harus bisa mengetahui latar belakang karakteristik dari
murid tersebut. Nah, kemudian yang ketiga yaitu penguasaan. Pasti kalau penguasaan itu lebih kepada harga diri, kemudian keinginan untuk dianggap, kemudian juga berprestasi, diakui dan dikenal. Pasti di setiap kelas itu biasanya kalau misalnya ada murid yang pengen maju gitu. Nah, kemudian tiba-tiba saya milihnya murid yang duluan, pasti mereka ada rasa kecewa. Nah, berarti mereka ini membutuhkan kebutuhan dan kebutuhan manusia yang penguasaan seperti itu. Kemudian juga terkadang kalau upacara itu biasanya, ini kok kelas 5 terus, ini kok kelas 6 terus, kapan kelas 4-nya gitu. Nah, biasanya itu pun kebutuhan yang memiliki atau intinya penguasaan dari murid tersebut. Kemudian kebebasan. Nah, terkadang di kebebasan ini contohnya seperti ini Bapak Ibu. Kalau misalnya sedang di kelas, nah kemudian siswa itu terlihat jenuh seperti itu. Nah, berarti intinya mereka itu pengen bebas dalam artian tetap kita tuntut. Yaitu biasanya yang sering saya lihat itu ya kayak Padul kalian itu misalkan kalau mengerjakan asesmen formatif itu biasanya ada di luar gitu. Nah, mungkin mereka itu pengennya seperti itu. Kemudian kalau misalnya ada kegiatan yang memang harus di outdoor gitu, di lapangan kayak modelnya Pak Gubernur ya biasa kalau senang mana mungkin di dalam ruangan gitu. Karena pastinya sempit dan lain sebagainya. Dan pastinya di kebebasan ini mereka pasti memiliki pilihan, pasti itu. Kemudian mencoba hal yang baru. Nah, mencoba hal yang baru ini kalau dulu saya belum seperti ini. Sekarang, berarti alhamdulillah saya sudah melakukannya. Nah, biasanya seperti itu. Kemudian mampu mengendalikan arah dirinya. Ya, jadi tetap kita tuntut dan pastinya nanti mereka mampu dengan sendirinya mengendalikan. Dan yang terakhir adalah kesenangan pasti. Kalau tidak salah kemarin waktu IKM ya, waktu IKM itu ada dari pematerinya bilang bahwasanya intinya kalau di sekolah dasar itu siswa masih orientasinya itu untuk bermain. Jadi terkadang kita pun harus menerapkan beberapa metode-metode atau model pembelajaran yang memang mereka diajak untuk bermain. Nah, inilah dari kelima kebutuhan dasar manusia. Dan selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Jelas kalau motivasi perilaku manusia itu ada dua. Yang pertama ekstrinsik dan kemudian intrinsik. Ya, kalau ekstrinsik berarti intinya dari luar ya, dari luar. Jadi pasti karena misalkan kalau dulu itu saya sering seperti ini Bapak Ibu. Jadi nanti kamu kalau ribut, nanti saya kurangi nilainya. Dan jadi akhirnya nggak ribut semua. Nah itu. Kemudian berarti kan ini intinya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Siswa tersebut tidak ribut karena pengen menghindari hukuman. Nah seperti itu. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Tentu jelas orang lain di sini pasti kalau di sekolah itu guru. Nah biasanya kalau setelah itu guru itu ya karena mereka diam maka akan saya kasih poin plus. Nah seperti itu. Jadi mereka pun murid-murid ini dalam menikmati prosesnya itu ada rasa terpaksa karena munculnya motivasi itu bukan dalam dirinya, tapi dari luar, yaitu dari faktor-faktor tertentu, yaitu tentang mengenai hukuman atau imbalan. Nah, kalau motivasi intrinsik lebih kepada menjadi orang yang merdeka, yang inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka ini bisa kayak gini Bapak Ibu. Kalau saya tidak belajar, otomatis saya tidak akan bisa untuk mengerjakan soal. Nah itu motivasi intrinsik. Jadi motivasi dalam dirinya sendiri. Apa yang mereka yakini? Yang mereka yakini adalah belajarnya. Bahwa saya harus belajar. Kalau memang harus bisa mengerjakan. Nah, seperti itu. Kurang lebih untuk motivasi perilaku manusia. Kemudian selanjutnya di sini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah mungkin kita semua di sini juga pernah melakukannya Bapak Ibu. Nah di hukuman ini intinya tidak terencana atau tiba-tiba. Misalnya di
biasanya karena kalian tidak memiliki tidak memakai atribut yang lengkap, silakan hormat ke bendera selama 15 menit. Nah, itu tiba-tiba saja, tidak terencana, tiba-tiba keluar dari kita sendiri. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Jadi otomatis jelas kalau hukuman itu misalkan tidak piket, murid itu tidak tahu apa hukumannya. Jadi karena diucapkan oleh gurunya, maka mereka pun tidak diikutsertakan dalam ketika kita tidak menyambut atau tidak piket itu mendapat hukuman apa, seperti itu. Kemudian bersifat satu arah, ya jelas dari gurunya sendiri, dari kita sendiri. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, ini yang bahaya itu adalah hukuman fisik. Kadang ya mungkin kalau manusia itu masih memiliki emosi ya Bu ya. Jadi pastinya kalau emosinya tidak terkontrol ya maka biasanya ya terdapat hukuman fisik, dan itu pasti tidak boleh. Dan kemudian di sini ada juga konsekuensi. Konsekuensi di sini terencana atau disepakati sesuai aturan. Jadi peraturannya semisalnya ada yang tidak piket besok akan dihukum. Nah, biasanya seperti itu tuh udah disepakati antara guru dengan muridnya, begitu. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Ya jelas, karena kita menyepakati hukuman tersebut, akan tetapi murid tetap tidak nyaman. Aduh, saya harus pagi-pagi nih, saya harus ini, saya harus itu. Nah, kemudian sikap guru selalu memonitor murid, jelas. Jadi siapa yang kemarin tidak piket, siapa yang kemarin tidak memakai atribut yang lengkap. Nah, biasanya di sini adalah konsekuensi, Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir adalah restitusi. Restitusi di sini yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi restitusi ini lebih diajak berkolaborasi. Jadi ketika memang muncul permasalahan yang ada di dalam kelas, intinya siswa itu tidak langsung dihukum atau melaksanakan konsekuensi yang telah disepakati. Jadi lebih kepada kolaborasi sehingga siswa tersebut memunculkan ide dengan sendirinya atau memiliki solusi dari masalah yang mereka hadapi. Nah, seperti itu kalau di restitusi. Nah, ini selanjutnya yaitu adalah 5 posisi kontrol dulu. Nah, coba Bapak Ibu kita sama-sama perhatikan apakah kita semuanya memiliki 5 posisi kontrol tersebut. Yang pertama itu penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian teman dan pemantau, dan yang terakhir itu manajer. Penghukum di sini pasti jelas ya, di situ penghukum. Jadi kalau di sini tukang hukum, nah ini seperti itu. Kemudian pembuat rasa bersalah. Jadi pembuat rasa bersalah itu, aduh kamu tuh ya sudah dikasih tahu harus mengerjakan, tapi tidak mengerjakan juga. Nanti gimana kamu? Nah, itu kan memunculkan rasa bersalah pada murid. Jadi terkadang memunculkan rasa bersalah pada murid adalah takutnya nanti percaya dirinya adalah turun, down gitu Pak. Kemudian teman. Nah, teman ini biasanya seperti ini. Ayolah. Jadi ada kalimat-kalimat ajakan, kalimat-kalimat persuasif. Ayo kita kerjakan tugasnya, nanti dimarahin kepala sekolah. Nah, jadi diajak seperti teman. Jadi intinya kalimat-kalimat persuasif yang dilontarkan oleh guru tersebut. Kemudian pemantau. Ya, jadi pemantau ini lebih kepada memantau siswa. Kemudian kalau memang ada yang perlu diperbaiki seperti itu Bapak Ibu. Dan manajer di sini, ini idealnya kita harus seperti manajer Bapak Ibu. Jadi lebih kepada kolaborasi untuk mencari solusi-solusi yang permasalahan yang mereka hadapi. Jadi bukan dengan cara dihukum kemudian solusinya selesai, gitu, bukan. Jadi kalau misalnya kita hukum itu biasanya ya besoknya diulangi lagi. Nah, kalau manajer ini kita ajak kolaborasi, kita ajak ngobrol, terus menanyakan alasannya karena apa bisa seperti ini, dan nanti biasanya siswa tersebut yang akan memunculkan solusinya. Nah,
Selanjutnya di sini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Nah, kasusnya ini biasa Pak Dulkalim yang di atribut pada saat upacara. Kenapa saya memakai kasus seperti ini? Karena memang terdapat beberapa hal yang sangat relate pada saat ini. Nah, di sini kasusnya siswa tidak memakai atribut pada saat upacara. Nah, kalau sebagai penghukum nih, biasanya kalau sebagai penghukum guru itu kamu hormat bendera selama 1 jam. Nah, itu biasanya zaman dulu ya Bapak Ibu ya. Biasa di zaman dulu mungkin. Ya, kalau sekarang tidak kan Pak? Ya. Nah, kemudian pembuat rasa bersalah di sini berapa kali ibu bapak harus bilang ke kamu misalnya, kamu selalu saja mengecewakan bapak. Jadi intinya karena kalimat seperti ini akhirnya siswa itu, aduh iya saya tuh nggak enak banget sama Pak Dulkalim karena saya udah janji tapi tidak ditepati terus. Nah, jadi muncul rasa bersalah. Kemudian teman, ayo dong, gitu. Ikuti aturan sekolah ya. Kemudian tolong bantu bapak dan ibu sekali ini saja. Nanti ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti itu. Nah, ini kalimat-kalimat dari posisi kontrol, penghukum, pembuat rasa bersalah dan teman. Dan yang selanjutnya adalah ada 2 posisi kontrol lagi. Di sini masih di kasus yang sama. Sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Nah, jadi kalau pemantau itu lebih ke konsekuensi yang telah disepakati. Jadi konsekuensinya apa nih? Misalkan terlambat, otomatis kamu nanti tinggal di jam istirahat, kamu tinggal kelas selama 15 menit mengerjakan tugas seperti itu. Dan setelah misalkan di upacara itu, setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi. Nah, itu pemantau. Hanya menyuruh-nyuruh saja. Kamu nanti beli ini, kamu nanti kayak gini. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak. Dan yang terakhir ini posisi yang ideal. Posisi yang ideal ini di manajer. Guru harus memiliki posisi kontrol manajer. Jadi apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi tidak ada rasa penghukum atau rasa bersalah Pak. Kalau misalnya menggunakan posisi seperti ini. Kemudian kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, berarti kan intinya siswa itu diajar untuk mencari solusinya sendiri. Bukan kita nanti kamu beli atributnya di koperasi ya. Nah, itu. Jadi itu kan solusi dari gurunya, bukan dari siswanya. Nah, kalau misalkan apakah kamu tahu kesalahanmu? Ya Pak, saya tahu kesalahan saya adalah atributnya tidak lengkap. Kemudian ditanya lagi nih, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Baik Pak, nanti saya setelah istirahat nanti saya ke koperasi dan membeli atributnya. Jadi bukan kita yang memberikan sebuah solusi, tapi murid itu sendiri yang memberikan solusi. Nah, seterusnya di sini, nah ini posisi kontrol apakah aku? Nah, coba Bapak Ibu. Di sini ada saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti saya sebagai apa Bapak Ibu? Kira-kira? Kalau dilihat dari 5 kontrol yang tadi. Enggak, maksudnya 5 posisi kontrol kan ada penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian ada teman, kemudian ada pemantau dan manajer. Nah, menurut Bapak Ibu di sini posisi kontrol apakah ketika saya kecewa sekali dengan kamu? Iya, berarti posisi kontrol yang apa Bapak Ibu? Apa Pak? Coba. Membuat rasa bersalah ya. Jadi saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, berarti otomatis murid itu iya Bu. Ya kan seperti itu. Jadi lebih apa ya? Dia udah percaya diri, akhir-akhirnya dibuat rasa bersalah, maka makin turun percaya dirinya. Kemudian selanjutnya, nah, posisi kontrol apakah aku? Ketika kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira apa Bu? Jadi ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, kemudian pemantau dan manajer. Lebih kepada apa? Lebih kepada teman atau pembuat rasa bersalah itu? Pembuat? Ya, masih pembuat rasa bersalah mungkin ya Bu ya. Ya. Kemudian selanjutnya di sini ada apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini?
Ya, manajer Bu. Jadi intinya kita itu menanyakan apa sih rencana kamu untuk memperbaiki permasalahan ini. Nah, pastikan siswa itu kita membebaskan siswa untuk memunculkan solusinya sendiri gitu Bu. Nah, selanjutnya masih ada lagi ya. Nah, masih ada lagi Bu. Nah, ini jelas nih apa yang kira-kira Bapak Ibu? Ya, di sini jelas. Ayolah lakukan ini demi Bapak Ibu supaya Bapak Ibu tidak dimarahi oleh kepala sekolah. Nah, itu biasanya sebagai teman. Kemudian, nah di sini, ini kalau penghukum kan ada dua kategori Bu, ada fisik dan ada verbal dan non verbal ya. Nah, kalau seperti ini masuknya ke apa Bapak Ibu penghukumnya? Lebih kepada non verbal ya. Jadi kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ya jelas ya. Di situ terlihat seperti penghukum. Kemudian, ya selanjutnya di sini, ya masih sama, mohon maaf. Ya selanjutnya ada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang mau berpendapat perihal ini? Jadi maksudnya kenapa sih kok nggak ada keyakinan kelas? Kenapa harus peraturan kelas? Kalau peraturan kelas kan satu arah oleh kita. Kalau keyakinan kelas itu biasanya siswa sendiri, Bapak Ibu, yang menginginkan kelas kita itu seperti apa. Biasanya ditandai dengan pendapat-pendapat dari siswa tersebut. Jadi kita menginginkan kelas itu seperti apa. Bapak guru atau ibu gurunya bagaimana? Begitu seperti. Nah, kemudian di sini ada pengertian mengenai pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama itu bersifat abstrak. Maksudnya bersifat abstrak itu pada saat itunya siswa itu memikirkan kepengenannya sendiri. Pengen kelasnya seperti apa, pengen gurunya seperti apa. Kemudian berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif. Kemudian jadi contohnya gini, apa namanya? Jadi tidak boleh berbicara ketika guru sedang menjelaskan. Nah itu kan masih ada kata negatifnya, tidak boleh. Jadi kalau kita ganti menjadi hal yang positif, sila boleh berbicara nanti setelah istirahat. Nah seperti itu. Jadi lebih kepada positif seperti itu kalau keyakinan kelas. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat Bapak Ibu. Jadi tidak berlaku misalnya panjang dan lebar gitu. Kalau aturan kan harus ini, harus itu dan lain sebagainya. Kemudian semua warga sekolah harus dilibatkan. Jadi kita guru, kemudian siswa, bahkan orang tua siswa pun dilibatkan dalam hal pembentukan keyakinan kelas. Nah, yang terakhir ini di sini ada segitiga restitusi Bapak Ibu. Segitiga restitusi ini suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, maksudnya di sini adalah misalkan ada permasalahan apapun itu, bahkan ini pun bisa dilakukan di rumah Bapak Ibu. Jadi pernah saya lakukan ke anak itu ketika mungkin anak saya masih 4 tahun gitu ya, jadi belum bisa diajak berdialog dengan lancar gitu. Jadi lebih ke apa ya? Mungkin diam. Jadi ketika saya nanya apa alasan kamu melakukan hal seperti ini, kan pasti kalau siswa sekolah dasar, ya Bu, saya ini senang Bu. Misal contoh seperti ini Bapak Ibu. Ada masalah misalkan mencontek nih. Nah mencontek misalkan, saya melihat misalkan si A itu mencontek ke si B, otomatis kita jangan sampai kamu mencontek terus kamu ini. Nah jadi lebih kepada penghukum. Jadi intinya posisi kontrolnya itu manajernya kita gunakan juga di pendekatan segitiga restitusi. Jadi ketika mendapatkan permasalahan seperti itu, yang harus kita lakukan yang pertama yaitu di sini menstabilkan identitas dulu Bapak Ibu. Jadi apa ya, intinya kita itu tidak boleh langsung menjudge bahwasannya anak tersebut itu benar-benar salah gitu. Nah seperti itu. Kemudian di sini langkah yang pertama untuk segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas Bapak Ibu. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi membuat salah itu bukan ya kamu salah kayak gitu. Jadi bukan kita menyalahkan, tapi sebagai proses pembelajaran, sebagai dari proses pembelajaran. Nah yang pertama itu biasanya kita ucapkan itu
berbuat salah itu wajar. Bapak pun pernah membuat kesalahan. Nah, seperti itu. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian juga Bapak Ibu juga pernah melakukan hal tersebut. Dan Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Ketika mendapati beberapa permasalahan yang ada dalam kelas ataupun di rumah, dengan cara yang pertama menstabilkan identitas. Jadi salah satu solusinya misalnya ketika siswa tersebut mencontek gitu. Nah, pastikan kita tanya dulu, kenapa kamu mencontek? Nah, pasti kemudian karena tidak belajar Pak. Nah, berarti karena tidak, menurut kamu itu permasalahan yang baik atau benar? Nah, pasti mereka itu jawabnya tidak baik Pak Bu. Nah, kemudian kita pun menguatkan atau menstabilkan identitas mereka. Berbuat salah itu benar, berbuat salah itu wajar. Bapak pun pernah melakukannya. Jadi ininya apa ya? Kita itu jangan sampai membuat mereka tidak nyaman terlebih dahulu. Kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi di sini maksudnya adalah perilaku berupaya memenuhi sesuatu kebutuhan tertentu. Prinsipnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, salah satu contohnya itu, nah tadi kan siswa yang mencontek ini sudah mengakui bahwasanya hal tersebut itu salah, ya. Nah, di sini pun ada, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, pasti mereka bilangnya, ya Pak, karena saya semalam tidak belajar. Nah, kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Nah, itu biasanya lebih kepada permasalahan ketika ada siswa yang berselisih Bapak Ibu. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi kayak semacam barang pengen diambil tapi rebutan. Nah, itu biasanya kita validasi tindakannya menggunakan kalimat seperti ini. Dan yang terakhir itu kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting. Ya, sama saja. Kemudian yang terakhir di sini yaitu menanyakan keyakinan. Nah, kalau kita kan sudah membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, nah kemudian di sini menanyakan keyakinan yaitu teori kontrol, ya prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi dari teori-teori kontrol tersebut, akhirnya siswa termotivasi begitu Bapak Ibu. Nah, setelah setelah dinyatakan mereka sudah memvalidasi tindakan yang salah, kemudian kita tanyakan lagi apa keyakinan kelas kita. Nah, kemudian nilai-nilai apa yang telah kita disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Jadi kadang kan siswa, ya Pak, kalau menurut saya kelas yang ideal itu ya kalau misalnya ada guru jangan ribut, kalau misalnya bapak gurunya sedang keluar dinas, ya kita belajar secara mandiri. Nah, seperti itu biasanya Bapak Ibu. Nah, di sini yang saya lakukan adalah menerapkan segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah, di sini itu saya sedang menstabilkan identitas terlebih dahulu Bapak Ibu. Nah, jadi pada intinya itu kita stabilkan dulu identitasnya, bahwasanya kenapa mencontek, kenapa kamu jadi alasan kamu itu apa dan apa. Dan pada akhirnya mereka itu jadi di dalam proses segitiga restitusi itu mereka memunculkan solusinya dengan sendiri. Jadi ya Pak, baik Pak, nanti saya ketika mau ada ulangan, nanti saya belajar dulu malamnya, tidak bermain atau tidur. Nah, seperti itu. Jadi ada layaknya untuk belajar. Nah, begitu Bapak Ibu kurang lebih. Ya, nanti saya bagikan saja videonya Bapak Ibu ya. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu. Jadi saya itu selama 2 bulan pembelajaran di Guru Penggerak mendapatkan beberapa materi atau teori dari yang telah saya paparkan begitu Bapak Ibu. Jadi pada intinya ini pun menjadi tugas saya untuk lebih
ini ada anak yang suka gula, bergelut. Tetapi anak itu sebenarnya, kalaupun menurut saya ini tidak usah diselesaikan, akan berhenti sendiri. Cuman saya sering sekali dengan mengatakan bahwa lanjutkan saja. Kalau mau gula, nanti akan tahu siapa jagoannya. Itu nanti yang dapat hadiah. Tetapi yang sudah menang jangan mentang-mentang. Yang kalah jangan rewel. Baru nanti akan tahu siapa kamu sebenarnya. Dengan seperti itu, menurut saya, pendapat saya itu tidak baik. Cuman memang akhirnya berhasil. Anak itu tidak melanjutkan pertengkaran. Apakah hal ini masih bisa diterapkan di dunia pendidikan khususnya di SD? Menurut pengalaman Tuan Guru penggerak. Terima kasih. Ya, Pak Haji, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pada intinya itu hal tersebut bisa tidak dilakukan seterusnya, Pak Haji ya. Nah, hal tersebut itu sudah kepada ranah segitiga institusi kalau menurut saya, Pak Haji. Jadi Pak Haji itu pertama sudah menstabilkan identitas mereka. Jadi kenapa mereka melakukan hal tersebut, apa alasannya dan bagaimana. Kemudian memvalidasi tidak ada yang salah. Ya kalau kamu memang berantem, berarti intinya salah atau benar. Kalau misalkan menurut mereka salah, pasti ya Pak salah Pak. Jadi saya jadi mengakui, mereka mengakui Pak Haji. Kemudian seterusnya memvalidasi, menanyakan keyakinan Pak Haji. Nah itu kenapa mereka tidak melanjutkannya itu karena mereka meyakini bahwasanya menghormati diri sendiri atau menghormati orang lain itu lebih penting daripada kita berantem gitu. Jadi kalau menurut saya itu sudah masuk ke ranah segitiga restitusi Pak Haji. Yang masih bisa itu Pak Haji. Jadi intinya pada dasarnya yaitu Bapak Ibu teori kontrolnya yang ideal adalah menjadi sebuah manajer. Dan Pak Haji pun sudah melakukannya Pak Haji kalau menurut saya dari cerita tersebut. Intinya Pak Haji melakukan kontrol mengenai manajer, kemudian melakukan juga tahapan-tahapan segitiga restitusi begitu Pak Haji. Jadi ini sharing saja ya Bapak Ibu. Saya pun sebenarnya ini skenario yang saya buat pada siswa. Tapi memang kebanyakan kalau di sekolah dasar pasti permasalahannya itu ya kalau tidak berantem ya pasti ribut dengan sendirinya gitu ya Bapak Ibu. Jadi pastinya ketika melakukan diterapkan segitiga restitusi itu mereka akhirnya menemukan solusinya sendiri gitu. Oh iya kalau saya mukul, kalau saya nendang pasti yang saya pukul dan nendang itu sakit. Dan pasti itu kan sebuah keyakinan yang mereka miliki, yaitu menghormati dan menghargai orang lain atau dirinya sendiri. Dirinya sendiri pun tidak ingin sakit. Jadi intinya selesai begitu. Jadi baik Pak Bu, ketika sudah selesai itu biasanya mereka ya berdamai dan biasanya tidak diulangi Bapak Ibu. Dan itu terus berjalan. Misalnya ada permasalahan lain lagi, coba kita lakukan dengan menerapkan segitiga restitusi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Ya, mangga Pak Dul Khalid. Di kelas kita biasanya ada sekolah yang kelasnya aktif dan pasif, dalam artian kalau tidak ada guru, anak itu aktif. Ya walaupun mereka punya inspirasi sendiri, dan kalau ada guru juga pasif, bahkan diam. Dan satu lagi, ada guru aktif, tidak ada guru aktif. Jadi pertanyaan saya, yang pertama ada gurunya pasif, tidak ada gurunya aktif. Pertanyaan kedua, ada gurunya aktif, tidak ada gurunya juga aktif. Nah, yang aktif bisa saja ribut, bisa saja mereka berkolaborasi dengan temannya, bisa saja dengan mengeluarkan ide-ide baru. Itu yang saya tanyakan itu Pak. Dan itu yang ada tulisan terima kasih. Kenapa bergerak, tergerak, bergerak, menggerakkan, selalu bergerak apa? Oh, Pak Haji juga bergerak.
Ya, jadi terima kasih, tepuk tangan dulu untuk Pak Guru kalian. Ya, jadi pada intinya kenapa siswa itu kalau misalnya ada guru ya aktif, gimana Pak Guru? Ya. Ada guru tidak aktif, tidak ada guru aktif. Nah, berarti itu satu. Dua-duanya ada guru aktif, tidak ada guru aktif. Berarti intinya tidak ada guru aktif, kemudian ada gurunya pasif gitu. Nah, jadi ya mungkin itu pada kalian. Jadi kita apa ya namanya lebih kepada posisi kontrol tersebut Pak. Jadi kita sebagai manajer di dalam kelas itu ya harus mampu memunculkan motivasi intrinsik mereka. Jadi pada dasarnya lah karena kamu kalau dari orang lain bicara biasanya kamu aktif, tapi kenapa ketika ada bapak kamu pasif? Jadi biasanya seperti itu Pak. Dan kebanyakan memang di kelas-kelas itu ya terjadi hal seperti itu. Nah kita bisa mengetahui dulu Pak latar belakang siswa tersebut Pak. Jadi terkadang kalau ada guru takut kenapa-napa. Nah mungkin kita lebih kepada itu segitiga restitusinya Pak, kita pakai Pak. Jadi intinya kita stabilkan dulu identitasnya. Kenapa kamu tidak aktif? Kenapa pada saat pembelajaran dengan saya kamu pasif? Nah seperti itu. Jadi kita gunakan segitiga restitusi. Kemudian validasi tidak hanya salah. Ketika kamu semisalnya sedang ada di pembelajaran, kemudian kamu pasif, apakah hal tersebut akan baik untuk kamu? Nah, biasanya seperti itu. Kemudian mereka pun akan berpikir dengan sendirinya. Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Nah, setelah itu baru ke keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas yang kita sudah sepakati bersama yaitu apa? Nah, misalkan jujur dalam bertindak. Nah, biasanya kan seperti itu Pak. Jadi kalau misalnya keyakinan kelasnya sudah diyakini dan dirasa penting untuk siswa, bisa jadi nanti siswa itu baik Pak, nanti setelah ini saya akan lebih aktif lagi dalam setiap kegiatan seperti itu kurang lebih Pak Guru kalian. Dan kenapa di sini ada bergerak menggerakkan gitu? Jadi ini bisa jadi jargonnya guru penggerak Bapak itu. Bergerak. Jadi tergerak itu kita dulu tergerak. Kitanya sendiri yang tergerak. Jadi kalau misalnya kita sudah tergerak, akhirnya bergerak Pak. Nah, kemudian setelah kita bergerak, Pak Guru kalian ikut menggerakkan. Kurang lebih seperti itu. Jadi yang pertama kita tergerak terlebih dahulu, kemudian kita baru bergerak, dan biasanya pun kita nanti dengan sendiri akan menggerakkan komunitas-komunitas yang ada di sini, gitu, misalnya Pak Guru. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu mohon doanya juga Pak Guru kalian juga nanti masuk ke guru penggerak ya Pak Guru. Ya, baiklah Bapak Ibu karena dirasa sudah zuhur. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 4. Kelas 4. Kelas 4. Terima kasih anak-anak yang Bapak banggakan tadi. Nah, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Hari ini ya, perhatikan. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Akan membuat apa? Keyakinan kelas. Sebelumnya apa? Ada yang tahu pengertian dari keyakinan kelas? Belum ada yang tahu? Ya, oke. Sekarang perhatikan. Keyakinan kelas itu mirip-mirip dengan peraturan kelas. Peraturan-peraturan yang sudah
ada tuh ya. Jadi keyakinan kelas itu mirip-mirip dengan peraturan kelas atau dengan aturan-aturan kelas, bahwasanya kalian tidak boleh menggunakan sepatu selain warna hitam seperti itu ya. Nah, itu kalau aturan seperti itu ya. Nah, ini beda kalau keyakinan. Nah, kenapa keyakinan? Nah, jadi keyakinan ini nanti tujuannya adalah kalian meyakini apa yang telah kalian yakin ya. Misalkan contohnya kita kan pasti ada guru, ada murid nih ya. Nah, pasti di dalam ruang lingkup kelas itu ada guru atau murid. Nah, pastinya guru dan murid pun mempunyai kesepakatan ya. Nah, salah satu contoh seperti ini anak-anak. Jadi kalau kita sesama manusia itu biasanya saling apa? Kira-kira saling apa? Ya, kalau kita itu saling apa? Ya, menghormati dan menyayangi. Betul sekali. Jadi kita ini mempunyai kesepakatan. Nah, hal tersebut itu kita yakini. Berarti kalau misalkan kita sudah yakin, nah itulah nanti kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelasnya apa aja? Nanti kalian Pak Riri nanti berikan sticky note ya. Nih di kertas ini nanti kalian menuliskannya ya. Jadi nanti sebelum itu Pak Riri mau menjelaskan dulu lebih lanjut. Jadi pada dasarnya keyakinan kelas itu dibuatnya dengan, kalau misalkan contoh kalau aturan, ada yang ingin nggak aturan itu bentuknya seperti apa? Coba. Kalau misalnya telat, tidak boleh apa? Biasanya tidak boleh terlambat. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi kalau di keyakinan kelas itu tidak boleh ada kalimat tidak boleh ada kalimat dilarang. Karena di keyakinan kelas itu harus maksudnya kalimatnya harus positif. Ya, contohnya misalkan kalau terlambat biasanya harus apa? Seperti kita gantinya. Tidak boleh terlambat, kita gantinya seperti apa? Disiplin dan datang tepat waktu. Nah, itu. Jadi kalau disiplin dan datang tepat waktu kan kalimatnya positif ya, tidak negatif. Kalau negatif kan tidak boleh terlambat ya. Kemudian diberikan sanksi apa? Nah, seperti itu. Nah ya, jadi intinya kalau keyakinan kelas adalah nilai-nilai yang positif, yang kalimat-kalimat positif yang akan kalian kita kumpulkan bersama-sama. Nanti pun kita akan seleksi bersama-sama. Nah, keyakinan kelasnya apa aja yang kita ambil. Begitu ya kira-kira. Siap atau tidak? Siap? Siap. Nanti Pak Riri bagikan kertasnya ya. Kertas ini nanti setiap anak mendapatkan satu kertas. Silakan dituliskan keyakinan kelasnya di kertas ini. Kemudian kalau sudah selesai, kalian nanti silakan ditempel ke keyakinan kelas ini ya. Nah, nanti di sini Pak Ridi akan menempel di dinding atau dimanapun yang terlihat jelas oleh kita semua. Jadi keyakinan kelas 4 ini nantinya akan menjadikan sebuah pedoman untuk kita menjalani dalam proses kegiatan belajar mengajar. Begitu ya kira-kira. Siap? Ya, oke. Nah, nanti silakan satu orang. Pak Riri minta dibantu sama siapa nih? Nih, kalau di sini warnanya ini silakan. Nah, sok dikasihin satu persatu, sok dikasihin. Ini muter, nggak apa-apa, sok. Ya, ke belakang, ayo. Estafet, ya. Udah? Semuanya sudah dapat? Jangan diri, jangan hilangin, nanti kita buat di sana ya. Oke, silakan ditulis mulai dari sekarang. Silakan, keyakinan kelasnya.
Ya, jadi kalian sudah semuanya menempelkan atau memberikan pemikiran mengenai keyakinan kelas. Ya, terima kasih semuanya. Tapi nanti tetap ya, Pak Riri nanti akan menseleksi ya. Nanti siapa dan nanti kita seleksi bareng-bareng ya. Jadi kalau misalnya masih ada kalimat-kalimat yang belum positif, nanti kita seleksi dulu ya. Kemudian ada yang tidak kita pakai ya, nanti kita seleksi. Ya, gimana? Sepakat? Sepakat. Nah, nanti ya. Kelas 4 ya. Nah, jadi di sini Pak Riri sudah menseleksi. Nah, menurut kalian setuju tidak nih? Pak Riri bacakan ya. Yang pertama, menjaga kebersihan, setuju tidak? Setuju. Kemudian disiplin. Setuju. Kemudian bertanggung jawab. Setuju. Kemudian saling menghormati dan menyayangi. Setuju. Nah, kemudian mandiri. Setuju. Kemudian di sini saling menyayangi. Setuju. Kemudian tepat waktu. Kemudian menjaga kebersihan dan bertanggung jawab. Gimana? Ya, terima kasih. Berarti keyakinan kelas 4 sudah kita bentuk ya. Oke, setuju semuanya? Setuju. Sepakat semuanya? Sepakat. Nanti untuk supaya kalian mempunyai tanggung jawab untuk meyakini keyakinan kelas ini. Nanti minta tanda tangan dari masing-masing kelas dari kelas 4 ini ya. Semuanya bertanda tangan. Yang pertama, bagaimana perasaan kalian saat membuat keyakinan kelas? Ya, apa? Apa nak? Hah? Seru sekali. Terus? Ya. Apa? Sangat? Oh, sangat antusias. Kemudian apa lagi? Ya, tentu. Nah, pertanyaan yang kedua nih, apakah pembuatan keyakinan kelas itu penting? Penting, berarti ya. Oke. Kemudian, mengapa pembuatan keyakinan kelas itu penting? Apa? Coba satu-satu. Membuat kita teratur. Kemudian ada lagi nggak? Apa? Apa? Membuat kita menjadi lebih baik. Ya, terus siapa lagi? Oke. Apa? Membuat kita menjadi nyaman. Oke, apa lagi? Udah? Ya. Terima kasih responnya ya anak-anak ya. Jadi intinya kelas kita sudah mempunyai keyakinan kelas. Tinggal kita yakini saja ya. Dimulai dari disiplin sampai dengan bertanggung jawab. Ya, semuanya kita yakini. Nanti insya Allah kedepannya akan menjadi lebih baik lagi. Oke, siap? Nah, terima kasih semuanya ya.